Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan sehingga kita dapat bersekutu bersama saat ini. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk menjalankan ibadah dengan mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kita diawali dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nas pembuka pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-24 yang berbunyi demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita akan menyanyikan sebuah lagu pembuka yang terambil dari KPPK 76, Di Hatiku Ada Kidung Indah. Yesus berikanku suatu kidung, sungguh indah sorgawi. Kidung indah tak pernah ku dengar, sungguh indah manisnya. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Yesus mati menggantikanku, anugerahnya diberi. Kidung indah di dalam hatiku membuatku senanglah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Yesus datang bertata pula, malaikat pun memuji. Kidung ini sungguh indah mulia, malaikat pun memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita mengaku akan dosa-dosa kita. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadapan-Mu dengan merendahkan diri kami. Kami memohon pengampunan dan belas kasih-Mu. Dalam keseharian, kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Tangan kami tidak terulur ketika saudara kami berkesusahan. Dari mulut kami terucap kata-kata
yang tidak pantas. Pikiran kami pun tidak memikirkan hal-hal yang baik, tanpa sadar merencanakan agar orang lain terjatuh. Kami juga sering menjadi hakim bagi orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, bimbinglah kami, tuntun kami, agar kami boleh tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami memohon hanya kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan permohonan kami ini. Amin. Sebagai umat yang sudah diampuni, marilah kita menerima berita anugerah sebagai petunjuk hidup baru kita yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-9 yang berbunyi, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk memberikan salam damai kepada anggota keluarga. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan satu buah lagu, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Selamat pagi Bu Bapak, kita akan kembali membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, semoga Dia menolong kita sehingga kita boleh berbagian di dalam perjamuan kudus juga. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, berkatilah kami boleh memasuki minggu-minggu keluarga kami dengan pemahaman yang terus Tuhan perbaharui, sehingga keluarga kami boleh bertumbuh, boleh mengenal Engkau, dan boleh kami hidup di dalamnya sebagai orang-orang yang tidak sekedar percaya, tetapi juga taat, sehingga kami boleh menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah. Terpujilah Tuhan, kiranya Engkau menolong kami.
Di dalam putra-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian sabda Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang ke-10, ayat pertama sampai yang ke-16, ayat kedua sampai 16. Cukup banyak, saya akan bacakan seperti ini sabda Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-muridnya itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi ibu bapa yang dikasihi Kristus Tuhan kita. Kita akan memikirkan tentang keluarga yang dirahmati Allah. Di nyaris keseluruhan GKI, biasanya Oktober masuk di dalam bulan keluarga. Kita ingin merenungkan kembali apa yang dimaksudkan dengan keluarga yang dirahmati oleh Allah. Ibu Bapak diharapkan di dalam bacaan kita tadi dan permenungan kita memahami bahwa keluarga adalah komunitas yang seharusnya berlandaskan relasi cinta kasih. Dan karenanya umat bersedia untuk membangun keluarganya dengan merangkul semua pihak, terutama mereka yang rapuh dan rentan di dalam cinta kasih dan rahmat Allah. Nah, kalau kita merenungkan bagian daripada tujuan khotbah ini sendiri atau istilahnya sering disebut dengan amanat khotbah, barangkali kita perlu memikirkan bacaan tadi itu seakan-akan sedang menceritakan dua perikop yang berbeda, yang satu perceraian dan yang berikutnya adalah Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Kenapa begitu? Iya, karena memang sedang mau digarisbawahi bahwa ada masalah di dalam pernikahan banyak keluarga-keluarga Kristen. Tidak usah sebut sampai kepada perceraian yang menjadi ujung kebuntuan mereka. Tapi kita ingin belajar kenapa sampai terjadi konflik yang berkepanjangan, bahkan sampai salah satunya mati dan tidak pernah berdamai satu dengan yang lain. Saya menjadi keingat ada seorang yang berpikir, Richard Bach. Dia mengatakan bahwa ikatan seorang dengan yang lain di dalam anggota keluarga yang sejati bukan karena dia sedarah, katanya.
tetapi ikatan yang menyatukan dia karena satu respek dan sukacita dalam kehidupan masing-masing. Jadi bukan karena engkau anak-anakku engkau harus tunduk. Karena engkau lebih dulu kucintai sebagai istri, engkau harus taat. Karena kita sudah menjadi satu keluarga. Lalu semena-mena kepala keluarga itu boleh memperlakukan. Dan untuk menjaga supaya tidak ada yang menjadi korban, maka dibuatlah undang-undang KDRT. Apa itu KDRT? Mungkin Anda sudah tahu. Pokoknya coba-coba Anda melakukan kekasaran kepada istri atau anak-anak, Anda akan dipenjara. Kenapa? Karena Anda melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Kenapa ada kekerasan? Saya hanya berpikir karena mereka tidak menempatkan diri baik-baik, khususnya yang merasa menjadi kepala keluarga. Otoritas ada di mereka, ya sesukanya saja lakukan. Tidak setuju, ya hantam saja. Bayangkan konflik di dalam keluarga seperti itu. Padahal diingatkan oleh Richard Bach bahwa ikatan yang menghubungkan saudara dan saya di dalam satu keluarga bukan karena saudara, tapi karena respek dan karena sukacita. Kenapa hilang respek? Kenapa tidak ada sukacita? Saya diingatkan lagi, ada pemikiran dari Matthew Underwood. Dia mengatakan bahwa life is full of confusion. Hidup itu penuh akan kebingungan. Dia katakan yang pertama, kebingungan akan cinta, hasrat, dan juga romantika. Harusnya kalau cinta itu menyenangkan seperti ini. Faktanya tidak, bingung dia. Lalu kebingungan di antara keluarga dan juga sahabat-sahabat. Harusnya kalau dia keluarga dia ngerti saya. Kalau dia sahabat dia harus faham kebiasaan saya. Tapi kok tidak muncul? Bingung. Juga kebingungan dengan kehidupan itu sendiri. Sehingga tidak tahu jalan apa yang harus diambil. Dan berikutnya jalan apa yang harus dibuat di dalam keseharian mereka. Kebingungan-kebingungan itulah ibu bapak membuat konflik atas nama otoritas. Saya sempat ingat ketika saya memimpin pernikahan anak-anak kita, baik Joseph dan Josephine. Saya mengatakan di dalam ilustrasi saya, ada pemikiran dari seorang Ambrose Bierce yang mengatakan incompatibility in matrimony, a similarity of taste, particularly the taste for domination. Maksud dia bahwa di dalam perkawinan ada satu cita rasa yang mirip antara lelaki dan perempuan. Apa? Si lelaki mau ini, si perempuan mau ini. Akhirnya ribut. Kenapa ada incompatibility? Karena memang ada yang berbenturan. Masing-masing punya kepentingan. Dan kalau Ambrose sudah mengatakan itu, padahal mereka adalah laki perempuan yang jatuh cinta, dia memberikan peluang untuk membenahi. Lalu dia bilang begini, love is a temporary insanity curable by marriage. Jadi dia mau mengatakan bahwa cinta itu adalah sebuah kegilaan sesaat yang dapat diobati melalui pernikahan. Catatan ayat tadi di awal mengingatkan bahwa seorang lelaki akan meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan istrinya. Sehingga mereka bukan lagi menjadi dua tetapi satu. Pasti kutipan Kejadian 2 itu ada kaitan dengan Allah pencipta. Supaya kita menjalankan peran tugas menurut gambar dan peta, menjalankan rencana-rencana Allah. Tapi kalau Anda perhatikan di dalam Efesus pasal yang kelima, kutipan yang diambil oleh Rasul Paulus untuk istri taat kepada suami, tunduk kepada suami dan suami mengasihi Allah. Ternyata Paulus mengatakan ini bukan soal cerita perkawinan, tapi ini adalah gambar hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam perjanjian baru,
bahwa di dalam penciptaan manusia gagal, maka di dalam penebusan yang diuraikan di dalam surat Efesus itu, dia mau mengatakan engkau adalah tubuh Kristus, gereja Tuhan, mempelai perempuan sorga. Maka engkau dicintai oleh Allah sekali dan selamanya. Itu sebab bukan kebetulan di dalam berita anugerah tadi dikatakan, dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus yang kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut katanya, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi sesama manusia. Jadi berita anugerah itu mengingatkan bahwa Yesus itu mati untuk mencintai gereja. Sebentar kita akan berbagian di dalam perjamuan. Dan ternyata itu juga menjadi penjelasan Paulus kenapa seorang lelaki meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya untuk menikah dan membangun keluarga. Dan ternyata Paulus mengatakan ini bukan soal asal muasal bagaimana seharusnya keluarga itu dibangun dan dirawat, tetapi ini gambar utuh bahwa perkawinan itu adalah sebuah sarana untuk melatih hormat satu dengan yang lain, melatih sukacita satu dengan yang lain, sehingga engkau dan saya disebut sebagai keluarga sejati. Itu yang dia mau. Kenapa kita gagal? Karena tadi saya sudah katakan bahwa jangan-jangan kita sebagai seorang lelaki bukan mengasihi istri sebagaimana semestinya. Frank mengatakan seperti ini. Dia mengatakan bahwa a real man loves his wife and places his family as the most important thing in life. Nothing has brought me more peace and content in life than simply being a good husband and father. Dia mau bilang bahwa menjadi lelaki sejati itu harusnya mencintai istrinya dan menempatkan keluarganya sebagai hal yang paling penting dalam kehidupan. Sehingga tidak ada satu pun yang sudah membuat dia lebih merasakan damai dan puas di dalam kehidupannya sebagai lelaki, kecuali dia menjadi seorang suami dan ayah yang baik bagi keluarga. Bagaimana Anda dan saya bisa dirahmati Allah sebagai keluarga yang diberkati, sementara engkau dan saya tidak pernah selesai dengan diri sendiri yang membawa karepnya, ribut setiap waktu. Bahkan saya harus mengatakan dengan gamblang sekarang, banyak orang ingin menikah dan lapor kepada majelis, diwartakan 3 kali berturut-turut untuk mendapatkan izin daripada jemaat melalui majelis. Tidak ada keberatan, maka pernikahan dilangsungkan. Tapi ketika ada keributan yang tidak bisa diselesaikan, masing-masing membawa jalannya sendiri, saya berpikir jangankan hamba Tuhan manusia, Tuhan saja yang memiliki hidupnya tidak dihargai. Padahal Tuhan mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mungkin saya juga mengerti bahwa berat dan susah untuk mempertahankan hubungan yang tidak matang, yang tidak berbuah. Tapi berhakkah kita memutuskannya? Kalau oleh karena kerusakan hubungan, Yesus rela mati sehingga kita boleh berbagian dalam perjamuan hari ini. Kenapa kita tidak bisa tahan untuk memikul beban penderitaan yang sebenarnya mungkin itu karena kekanak-kanakan kita, ketidakdewasaan kita. Jadi barangkali bukan kebetulan juga bacaan hari ini ada satu pengertian tentang keluarga yang diberkati, bahaya tentang perceraian. Lalu ada anak-anak yang nanti akan bertumbuh, tapi ketika mereka ingin dibawa kepada Yesus untuk diberkati, mereka menolak untuk diberikan. Sehingga Yesus marah kepada mereka. Biarkan anak-anak itu datang. Kenapa? Supaya mereka bertumbuh di dalam anugerah dan mengenal kasih karunia. Lalu Yesus menggarisbawahi dalam ayat itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.
Lalu Yesus mengambil anak itu, memeluk satu persatu dan meletakkan tangan dan memberkati mereka. Jadi dengan kata lain dia mau mengatakan, engkau sudah dewasa sebagai anak-anak Tuhan yang menikah. Milikilah semangat seperti seorang anak yang bergantung kepada Allah, yang menyatakan diri menjadi bapa bagi siapapun yang percaya. Kalau kita boleh merendahkan diri seperti itu, mana tahu dia akan menolong Anda dan saya. Mana tahu dia akan menjadikan Anda dan saya hari ini satu keluarga yang dirahmati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Ambrose juga mengatakan bahwa kalau memang keluarga ini harus dibangun dengan cinta. Betul, katanya cinta itu adalah kegilaan sesaat yang hanya bisa diobati dengan pernikahan. Jadi kalau begitu hargailah pernikahan itu. Lalu pernikahan itu apa? Apakah sekedar mengatakan aku berjanji pada saat engkau sehat dan sakit, pada saat engkau kekurangan dan kelimpahan, aku tidak akan meninggalkan kamu, tapi aku ingin hidup saleh sampai maut memisahkan kita. Oke, itu janji yang hebat. Tapi lebih dari itu bagaimana kita respect satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa bersuka cita satu dengan yang lain. Beberapa waktu lalu ada peristiwa yang sangat menyentuh karena orang yang saya kenal itu harus berpulang lebih dulu. Padahal pada hari itu ketika ibadah penghiburan itu dimulai, itu sebenarnya adalah hari ketika mereka akan bersama-sama bercengkrama di dapur untuk masak dan menikmati bersama. Tapi pagi itu istrinya harus pulang lebih dulu. Keterlukaan, ya. Kegetiran, iya. Tetapi kenangan bagaimana hidup bersama di dalam keterbatasan, itu menjadi ingatan yang membuat mereka terhibur dan berani mengatakan, apapun akan kuhadapi, karena dia sudah menetapkan ini. Meski rencanaku tidak tuntas, tapi aku puas untuk tetap mempercayai bahwa Tuhanku itu baik. Saya pikir itu keluarga yang luar biasa. Sementara salah satu pimpinannya yang menjadi kepala rumah tangga dipanggil duluan. Rencana hari itu batal sehingga anak-anak juga bertanya mungkin kepadamu Tuhan, di mana engkau yang tidak membantu kami? Tetapi sang ayah menetapkan batin bahwa keluarga itu adalah hal segala-galanya yang paling penting. Sehingga dia mau mengatakan bahwa kalau itu memang segala-galanya, maka tidak ada hal yang bisa membawa aku lebih penuh damai dan puas, kecuali aku boleh dihargai sebagai seorang suami sekaligus ayah. Sebagai seorang suami, tidak lagi dia mengatakan itu karena dia menyerahkan nyawanya di satu tempat. Sebagai ayah mungkin anak-anak juga melihat bahwa aku akan menjaga mereka untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Saya pikir keluarga yang seperti inilah yang kelak dirahmati oleh Allah. Artinya bahwa mereka akan mengalami belas kasih dan anugerah. Oleh karena engkau dan saya mengandalkan Dia. Kenapa kita jauh dari mengandalkan Dia? Karena jangan-jangan pernikahan itu adalah tujuan hidup yang engkau seperti saya jadi lupa menyebut itu, ada putri yang dapat sepatu kaca itu, Cinderella. Kalau nanti ada pangeran seperti ini maka aku akan nikah begini. Pernikahan bukan itu. Walaupun saya pernah juga mengungkapkan tentang Heinrich Heine yang mengatakan bahwa pernikahan itu seperti laut luas yang harus diarungi, sementara kompas belum ditemukan karena kecemplung. Bagaimana bisa jalan selamat sampai pelabuhan? Disitulah lelaki dan perempuan dilatih untuk tidak menjadi emosional, tapi menggunakan emosi masing-masing untuk menyelesaikan perjalanan di tengah laut, tiba di pelabuhan. Ketika engkau juga sudah mengatakan aku mau hidup mati bersama sampai maut memisahkan, jelas perceraian tadi melukai. Dan Yesus bertanya, apakah memang seperti itu?
Mereka yang mencobai Tuhan, Musa kasih, lalu Yesus jawab, karena kekerasan hatimu. Tapi awalnya tidak seperti itu. Maka Yesus mengutip Kejadian 2 ayat 24. Dan Paulus mengutip ayat yang sama di dalam Efesus 5. Dia mengatakan rahasia ini besar karena ini tentang Kristus dan jemaat. Kalau saya boleh kutipkan bagian itu, dikatakan begini dalam Efesus 5 ayat yang ke-31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi kalau engkau dan saya boleh menjadi keluarga yang dirahmati atau diberkati oleh Tuhan Allah, biarlah cinta kasih itu terus beredar di dalam relasi. Karena engkau dihargai sebagai keluarga sejati bukan karena satu darah, tapi karena ada respek dan ada sukacita di antara masing-masing anggota keluarga, dirawat sampai maut memisahkan kita. Maukah engkau menjalankan itu? Sebagai keluarga Allah kita boleh punya cita-cita, boleh punya ambisi, tapi jangan lupa tujuannya. Ketika Kejadian 2 ayat 24 konteksnya jelas. Rencana kerja Allah itu mewujud. Tetapi Adam gagal. Sehingga muncul Kristus sebagai Adam kedua. Bukan lagi soal rencana kerja, tapi bagaimana menghargai kegagalan itu dipulihkan Tuhan. Sehingga hidup saudara dan saya sebagai umat Allah menjalankan pekerjaan Tuhan bukan lagi memacul, mengembangbiakan dan seterusnya, tapi merawat hubungan yang indah antara suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, dan mungkin nanti akan ada kakek, nenek, dan cucu. Kalau relasi itu terus berkembang, biarlah engkau dan saya adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Ketika engkau memegang bagian itu, percayalah ibu bapak, itulah yang disebut sebagai keluarga yang dirahmati oleh Allah. Kenapa keluarga yang dirahmati oleh Allah? Karena engkau saling respect dan melatih sukacita di dalamnya. Dan kalau engkau dan saya hari ini mengakui bahwa lelaki dan perempuan itu punya hasrat yang sepertinya bertolak belakang, sehingga ada istilah incompatibility, yaitu sesuatu yang paradoks, tapi sebenarnya bukan untuk diadu, tapi sebaliknya dipadu. Kalau diadu itu bertanding, kalau dipadu itu diberdayakan bersama-sama. Misalnya, ketika istri memasak, tidak salah kan kalau suami menata meja, menyiapkan piring, lalu menyendokkan nasi dan seterusnya. Sehingga makan siang itu menjadi lebih sukacita karena tidak ada yang berbeban berat. Usai makan, anak-anak dengan sigap mengumpulkan piring kotor dan kemudian mencuci. Ketika semuanya selesai, langsung mungkin ayah itu menyanyi dan ibu itu juga bersukacita dan anak-anak nimbrung. Itu keluarga indah kan? Kenapa kita harus membuat hanya satu saja karena istri kepala rumah tangga mulai dari awal sampai akhir dia saja karena sudah didelegasikan. Kalau memang harus seperti itu, sesudah engkau mendengar firman ini, berbagilah tugas supaya jangan konflik. Lakukanlah karena memang seharusnya keluarga itu adalah sarana menikmati cinta Allah. Satu panjar untuk menikmati persekutuan di sana. Karena rahasia ini besar kata Paulus dalam Efesus 5 tadi. Dia menggarisbawahi ini soal hubungan Kristus dengan jemaat. Itu urusan kau dan saya hari ini sebagai anggota gereja, anggota jemaat. Supaya merawat hubungan yang Yesus sendiri sudah membayar harganya. Maka engkau sebagai suami, bayarlah harganya. Supaya istrimu penuh sukacita di rumah. Anak-anakmu pun menghormati engkau. Dan kau boleh menjadi pemimpin baik di tengah umat maupun di tengah masyarakat. Betapa indahnya
yang Tuhan janjikan. Kalau engkau membuka dirimu, memperkenankan Roh Kudus memimpinmu, maka engkau tidak akan salah jalan. Kenapa begitu? Karena hidup bukan lagi sebuah kebingungan. Karena engkau tahu bahwa cinta, hasrat, dan juga romantika itu bukan untuk membuat engkau itu menjadi begitu duniawi seperti yang orang-orang dunia katakan. Dan juga engkau tidak lagi bingung soal keluarga dan sahabat, karena mereka orang yang kau hormati, orang yang engkau berikan sukacita. Maka pada gilirannya investasimu akan kembali. Bukan lagi kebingungan, tapi kesukacitaan, karena kehidupan itu bukan milik kita, tapi milik Dia yang dititipkan untuk kita pertanggungjawabkan kelak. Kalau memang hidup itu sebuah kesempatan, investasikanlah untuk hal yang baik, sehingga Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan berkenan dan menolong kita hari ini. Kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Dan biarlah saya boleh menutup khotbah ini. Kalau memang Dia mau kita adalah keluarga yang dirahmati oleh Allah, maka ikatan keluarga atas nama cinta, kita tahu bagaimana memahami cinta dan memberlakukannya. Kita tahu bahwa pernikahan itu sendiri bagaikan perjalanan di laut yang besar, sementara kompas tidak ada. Maka harusnya kompasnya adalah kedua pihak yang bersatu sampai maut memisahkan. Dan ketika engkau dan saya sadar siuman bahwa kita menjadi satu bukan karena kelak ada darah yang mengikat keturunan, tetapi masing-masing itu menghormati, menghargai, dan memberikan sukacita. Itulah keluarga sejati. Maka saya yakin di jemaat juga akan sama. Ketika anggota-anggotanya saling hormat dan mengasihi dan menyenangkan batin masing-masing, maka gereja itu akan bertumbuh. Tidak lagi mengatakan di gereja ini tidak ada Tuhan, di gereja sana lebih meriah dan ramai. Tidak ada kalimat itu. Karena orang-orang yang mengatakan itu hari ini barangkali lagi bingung tentang hidup. Tapi moga-moga Roh Kudus mengingatkan, sehingga mereka boleh belajar di masa pandemi ini, bahwa pandemi sesungguhnya mengingatkan rumah adalah pusat segala-galanya. Contoh, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, itu minimal. Work from home, learn from home, lalu apa lagi? Apalagi? Ibadah dari rumah, worship from home. Jadi ketika sebelum pandemi engkau tidak membuat rumah itu adalah wadah untuk saling menghormati dan menyukakan anggotanya. Rumah sekedar tempat indekos. Saya sudah bayar harus bersih. Kalau tidak bersih saya boleh marah. Tapi pandemi mengingatkan bahwa rumah itu kembali dihargai. Engkau bekerja dari rumah, engkau belajar dari rumah, dan engkau beribadah dari rumah. Hargailah rumah tangga yang dibangun oleh ayah ibu kita. Hargailah rumah tangga yang engkau sendiri bangga dan bahagia sebagai suami dan istri yang takut Tuhan. Karena engkau tahu bahwa kegilaan masing-masing itu bisa diobati kalau pernikahan itu difahami sebagai ikatan yang mengakar pada cinta Allah. Betapa mulianya namamu ya Allah di sorga, katanya. Sehingga kita tadi nanti kita memberikan persembahan itu karena Dia punya nama yang mulia. Dan biarlah engkau selalu ingat itu. Dialah yang mempersatukan engkau. Dialah yang menjaga kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.
Baik, Ibu Bapak, saudara sekalian yang di rumah yang sudah menyiapkan diri untuk perjamuan kudus hari ini, kita sudah mendengar tadi bagaimana berita anugerah boleh menjadi tanda dia direndahkan untuk akhirnya mati, namun dia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Karena kematian dia menjadi dasar engkau dan saya benar secara hukum, dan dari sanalah engkau dipulihkan untuk bisa saling menyinta satu dengan yang lain seperti gambaran pernikahan. Itulah yang dia lakukan. Apa yang sebenarnya dikatakan di dalam sabda Tuhan? Saya bacakan sebelum kita boleh berbagian di dalamnya. Dikatakan di dalam 1 Korintus yang ke-10, di sana dibunyikan seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sederhananya kalau sakramen perjamuan kudus itu boleh diberitakan dan diingat. Karena roti yang melambangkan tubuh Kristus katanya sudah dipecahkan pada malam itu. Dan itu akan menjadi tanda bahwa aku mengasihimu sampai engkau berjumpa dengan aku. Dan sesudah dia memberikan roti, dia menuangkan cawan yang menggambarkan darah Kristus yang tercurah untuk pengampunan dosa. Dan dia mengingatkan, beritakanlah itu, yaitu tentang kematian dan kebangkitan sampai aku datang. Untuk maksud itulah engkau hari ini, barangkali juga simpatisan gereja yang ada di rumah untuk berbagian dalam perjamuan kudus. Ingatlah ini sebuah tanda cinta Allah. Meterai bahwa yang dia katakan itu tidak akan berubah. Maka engkau yang rela untuk menikmati persekutuan dengan dia, membayar harganya bahkan di dalam kebingungan tadi dalam khotbah, engkau melunaskannya. Sesungguhnya engkau boleh menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah. Mari kita berdoa sebelum kita berbagian di dalam perjamuan ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, berkatilah perjamuan ini sehingga kami yang terlibat di dalamnya tidak sekedar memakan dari roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah, meminum cawan anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah, sehingga lewat roti yang kami makan kami boleh menikmati hidup kekal. Dengan darah yang tercurah kami yang mati boleh mengalami kebangkitan dan hidup selamanya bersamamu. Sebaliknya Tuhan, di dalam perjamuan ini kami sungguh-sungguh ingin hidup lebih baik, menjadi anggota keluarga yang saling hormat dan menyukakan kehidupan mereka masing-masing sebagai tanda sejati sebagai keluarga Allah, bukan karena ikatan darah, tetapi oleh karena kami menghormati akan apa yang Kau sudah sabdakan. Dan kami percaya ya Allah, biarlah Engkau berkenan di dalam Sansuram kami mengakui akan kesalahan, ketidakpatutan. Namun kalau hari ini Engkau mengizinkan kami berbagian di dalamnya, sungguh Engkau memberikan berkat kepada orang-orang yang Kau urapi, kelak menjadi keluarga sejati yang dirahmati Allah. Karena kami boleh membayar harga demi sebuah hormat, sukacita yang tidak mudah ketika kami membangun rumah tangga.
Karena pada waktu itulah kami menyadari bahwa kami menjalankan perintah-Mu. Dan kami boleh menjadi bangga dan bahagia. Bukan karena keluarga kami, tetapi karena status dan fungsi kami. Boleh menjadi kepala rumah tangga yang baik. Suami yang menafkahi istri dan anak-anak. Ayah yang menjadi teladan bagi anak-anak untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Tidak ada yang lebih membuat siapapun berbahagia sebagai orang yang diurapi untuk membangun keluarganya. Berkatilah keluarga kami sehingga perjamuan ini menjadi meterai bahwa Engkaulah yang berjanji dengan tanda kematian-Mu kami juga rela mati karena Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ibu bapak dan saudara sekalian yang sudah mendapatkan roti dan juga cawan anggur, biarlah kita mengangkat roti di tangan kanan, dan juga anggur di tangan kiri. Dan kita selalu ingat bahwa Tuhan yang memerintahkannya. Dan kita tadi berdoa bahwa ini semua adalah tanda cinta Allah dan meterai janjinya. Engkau yang rindu berbagian di dalamnya. Dengarlah pernyataan ini. Apakah engkau percaya bahwa roti yang di tangan kanan saudara ini adalah tubuh Kristus yang terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya yang sempurna? Engkau yang mengaminkan, mari kita makan dengan percaya. Mari kita makan. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Pertanyaannya adalah, apakah engkau percaya bahwa darah Kristus yang tercurah sudah mengampuni dosa saudara dan saya dengan sempurna? Engkau yang mengaminkannya, mari kita minum dengan percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk perjamuan yang Engkau juga berikan. Selain firman yang Engkau juga jelaskan, bahwa kami boleh menjadi keluarga yang dirahmati bukan karena mati-matian mempertahankan ikatan karena darah, tapi kami ikhlas bahkan perlu kami mati untuk menghormati, menghargai dan menyenangkan anggota keluarga yang Kau izinkan. Sehingga kami boleh menjadi suami dan istri di tengah keluarga. Menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak yang Kau titip. Bahkan kelak kami boleh menjadi kakek nenek dari cucu-cucu. Karena Engkau mengizinkan kami boleh memiliki anak menantu. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu ini. Terima kasih untuk peringatan-Mu sehingga kami boleh memasuki kehidupan bulan keluarga di tengah jemaat dengan pemahaman yang terus diperbaharui. Bahwa menjadi keluarga Allah berarti kami rela berkorban seperti-Mu. Bahkan kami membayar harga dengan kematian yang kami percaya itu adalah bagian dari konsekuensi percaya kami kepadamu, karena sesungguhnya kami boleh menyangkal diri, tidak lagi memikirkan kesenangan duniawi, sebaliknya kami memikul salib, pertanda bahwa kami memang orang berdosa yang layak dihukum. Namun ketika Engkau memulihkan dengan pengampunan, maka kami rela membayar harga karena cinta kami kepadamu.
Sesungguhnya kami adalah murid-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak Allah karena Engkau putra Allah. Dan biarlah kami boleh menjadi keluarga Allah selama-lamanya. Hidup di dalam kegentaran kepada Tuhan sekarang dan seterusnya. Kiranya Engkau berkenan dengan rasa syukur kami ini. Engkau memberkati jemaat di GKI Agape baik Kelapa Gading maupun di Pos Villa Melati Mas. Kiranya Engkau berkenan dengan saudara-saudara kami yang berbagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan melakukan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menolong kami sehingga kami dapat ada sampai hari ini. Berkatilah gerejamu yang merayakan bulan keluarga. Bukan bulannya yang Engkau berkati, tapi anggota-anggota tubuh Kristus di tengah keluarga yang melatih hormat dan sukacita supaya mereka juga boleh dinaungi oleh Engkau. Bapa yang baik, pada hari ini kiranya Engkau juga berkenan di dalam keseharian kami untuk mengalami pembaruan yang berasal dari-Mu. Dan kami juga bersyukur untuk perjamuan kudus yang Engkau beri, untuk mengingat bahwa Engkaulah yang mengasihi jemaat. Meski mereka gagal, namun Engkau tetap merawat. Karena dari sanalah gereja boleh menjadi pemberita kabar baik tentang Tuhan yang sudah memulihkan, memberikan pengampunan, memberikan kesempatan untuk kami hidup di dalamnya. Kiranya Engkau berkenan menolong setiap kami, menolong majelis jemaat untuk mengelola gereja, menolong juga pemerintah kami untuk mengelola negara. Kiranya Engkau sertai juga orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan yang kami tidak tahu tentang virus COVID-19 sampai kapan. Tapi kami tadi sudah belajar Tuhan, bahwa dampak itu membuat kami ada hari ini untuk kembali belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Artinya Engkau mengingatkan kami betapa rumah itu hal penting yang untuknya Engkau menyatakan bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal supaya kami beristirahat sesudah bekerja. Biarlah kami ingat itu, sehingga apa yang kami lakukan di sini semata adalah menggenapkan rencana kekal dengan merawat cinta kasih, karena akhir dari perjalanan hidup kami bukan kematian sia-sia, tetapi peralihan hidup untuk menikmati kekekalan bersama Tuhan di sorga. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu ini. Kiranya Engkau berkenan dengan
seluruh ibadah dari awal hingga akhir. Biarlah Allah Tritunggal yang kudus juga dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami mohon. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan berlandaskan nas persembahan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayatnya yang 2 dan 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kita akan menyanyikan lagu KPPK nomor 345, meski sedikit ia berkenan, yang akan mengiringi persembahan kita. Ladang yang sudah menguning, adakah yang menuai? Dengar Tuhan memanggilmu, bekerjalah baginya. Meski sedikit ia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Engkau senantiasa memelihara kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Sebagai ucapan syukur kami mempersembahkan apa yang sudah kami peroleh daripada-Mu. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan. Berkati pula para majelis yang mengelola persembahan ini, agar dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu selalu. Ajari kami untuk dapat selalu memberikan segenap tubuh kami untuk Tuhan pakai menjalankan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita serta menerima berkat dari Tuhan, dan sebagai lagu pengutusan kita menyanyikan KPPK nomor 85, Anugerah Kasih dan Pergerakannya. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, penggerakan Roh Kudus beserta kita. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, penggerakan Roh Kudus beserta kita. Sampai selamanya, selamanya. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan kita akan berpisah satu dengan yang lain untuk menjadi alat berkat Tuhan. Untuk itu arahkanlah hati saudara. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. 领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱，并圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永远。Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan
dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.